Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukan Satrio Bama dari kelas 6B. Saya akan mempresentasikan keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara ada abah seorang pekerja keras dan emak yang sabar dan baik hati, mempunyai 3 orang anak. Yang pertama, Eis yang jago tari modern, dan Eis mempunyai adik bernama Ara. Dia mempunyai sifat yang ceria dan penyayang hewan. Dan Ara mempunyai adik bayi yang bernama Ragil. Si Ragil si bayi imut. Keluarga ini adalah keluarga yang bahagia dan sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Aditya dari kelas 6B. Saya akan menceritakan tentang kisah Putri Kaguya. Pada suatu hari, tinggallah seorang kakek dan nenek yang sudah tua. Kakek bekerja sebagai seorang penebang bambu dan nenek selalu menjaga rumah. Pada suatu hari, kakek menebang bambu dan di dalam bambu tersebut ada seorang anak yang sangat kecil yang terbungkus oleh biji. Kemudian biji itu pun pecah dan mengeluarkan bayi mungil. Bayi itu tumbuh sangat cepat dan kakek itu membawa dia pulang dan memberitahu nenek bayi tersebut tumbuh sangat cepat. Dalam 1 hari saja bayi itu sudah seperti anak remaja. Kakek tersebut menamakan bayi tersebut dengan Kaguya. Dan pada suatu hari kaisar kerajaan mencari calon istri dan menunjuk Kaguya. Dan kemudian pada suatu malam Kaguya merenungkan sesuatu dan menatap bulan dan teringat akan keluarganya di bulan. Kemudian pada suatu malam datanglah beberapa orang dari bulan untuk mengambil Kaguya kembali. Kaisar yang mendengar hal tersebut mengerahkan semua pasukannya untuk menjaga rumah Kaguya beserta kakek dan neneknya. Kemudian Kaguya pun diambil oleh ayahnya karena walaupun mereka mempunyai pasukan yang banyak, dia mempunyai ilmu yang sangat sakti. Dia pun dibawa kembali ke bulan. Sebelum dia ke bulan, dia memberi sesuatu kepada kakek tersebut dan bilang kepada kakek tersebut bahwa dia akan selalu ada asalkan bulan tetap ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Fari dari kelas 6B. Saya akan membacakan dongeng petualangan ayam dan anjing. Pada suatu hari, anjing dan ayam yang bosan hidup di peternakan ingin mencari pesona yang baru. Mereka berdua berencana mencari tantangan baru dengan cara berpetualang, mencari kehidupan baru di peternakan. Sampai di hutan, mereka berdua beristirahat. Seperti biasa, kebiasaan ayam selalu bertengger untuk tidur. Sedangkan anjing dengan setia tidur di balik pohon di mana ayam bertengger pada salah satu dahannya. Karena kebiasaan ayam setiap pagi berkokok, ia melakukan hal yang sama pagi itu. Tetapi ia lupa di mana ia sekarang berada. Ia membangunkan rubah yang berada tidak jauh dari ia bertengger.
Rubah yang lapar berusaha menipu ayam. Rubah berpikir ia akan mendapatkan makanan yang lezat tanpa harus berusaha payah. Ayam berusaha bersikap tenang. Ia menyuruh Rubah ke balik pohon di mana anjing temannya sedang tidur. Anjing yang melihat Rubah langsung menerkam Rubah. Rubah yang berusaha menipu ayam malah tertipu oleh ayam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salama Rasul dan pasal ini saya hari ini akan menceritakan kembali cerita asal usul burung punai. Ada seorang pemuda bernama Datu Kulit yang menikahi seorang putri dari kayangan. Suatu hari istrinya kembali menemukan selendang terbangnya yang pernah diambil Datu Kulit. Dengan selendang terbangnya itu, ia pun kembali pulang ke kayangan. Sebelum pulang, ia berpesan pada Datu Kulit, jika putri mereka yang masih kecil menangis ingin menyusul, saya akan datang untuk menyusuinya. Namun engkau jangan pernah mendekat apalagi menyentuhku. Suatu hari istrinya datang untuk menyusui putrinya bersama keenam saudaranya. Karena sudah rindu, Datu Kulit tidak bisa menahan untuk mendekat dan menyentuh istrinya. Maka tiba-tiba istrinya yang cantik jelita itu berubah wujud menjadi seekor burung punai. Begitu pula keenam saudara yang lain berubah menjadi burung punai. Datu Kulit pun tercengang dan kaget melihat kejadian tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tati, selamat pagi semuanya. Saya Malam Musa. Saya akan menceritakan cerita tentang Danau Toba. Dahulu kala hiduplah seorang petani bernama Toba. Suatu hari ia memancing dan mendapatkan seekor ikan. Lalu ia pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Toba melihat ada wanita cantik di rumahnya dan bertanya, "Siapa dia?" Lalu perempuan itu menjawab, "Aku adalah penjelmaan dari ikan yang kau tangkap tadi." Toba terpesona dengan kecantikan perempuan itu. Lalu ia memperistinya. Selang beberapa tahun, akhirnya mereka mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Si istri berpesan, apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Samosir adalah anak dari penjelmaan ikan. Suatu hari, Samosir disuruh ibunya mengantarkan nasi ke sawah untuk ayahnya yang sedang bekerja. Di perjalanan, Samosir memakannya. Sisa tinggal sedikit diberikan kepada ayahnya. Lalu, ayahnya marah dan mengatakan, "Dasar kau anak ikan." Seketika itu, Samosir berubah menjadi ikan, dan istrinya pun berubah menjadi ikan besar. Dari air mata si istri yang menangis lama-lama membentuk sebuah danau yang luas, dan bukit di mana Toba sekarang datang dinamai Danau Toba, dan pulau di tengah dinamai Samosir yang sekarang dikenal Danau Toba, dan Pulau Samosir terletak di wilayah Sumatera Utara. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Felicia dari kelas 6B. Saya akan menceritakan kembali tentang cerita saya. Judul si Pitung. Pitung adalah anak yang bijak dan dia rajin mengaji dan sholat. Si Pitung juga mempunyai pesilatan. Si Pitung juga diajarkan ayah, ibu dan bapaknya. Setelah 17 tahun, si Pitung telah diincar dengan Belanda. Lalu rakyat-rakyatnya sudah ditembak dengan Belanda, dan si Pitung tidak menyerah untuk menyerang Belanda.
dan dia akhirnya ditembak oleh Belanda dan mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Baris, saya akan menceritakan legenda Situ Bagendet. Legenda Situ Bagendet adalah cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Cerita itu menceritakan tentang sarung janda yang kaya raya yang pelit. Karena sifat kikirnya itu, ia harus menerima akibatnya. Ia tenggelam bersama harta bendanya. Sekian dari saya, itulah cerita singkat legenda Situ Bagendet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin dari Nande. Saya akan menceritakan kembali cerita tentang Ibu Puni membawa listrik ke pedalaman. Tri Mumpuni Wiyatno nama lengkapnya. Ia adalah seorang wanita Indonesia yang mengabdikan dirinya agar masyarakat Indonesia di pedalaman dapat menikmati listrik. Sebagai anak ketiga dari 8 bersaudara, sejak kelas 4 SD, Ibu Puni sering menemani ibunya membantu warga desa yang menderita penyakit kulit. Pengalaman saya menemani ibu itu sangat membekas dalam ingatan saya. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa uang bukanlah segalanya. Membantu saudara-saudara setanah air agar merasakan sedikit saja kesejahteraan yang kita miliki, itu sangat berarti. Begitu Ibu Puni berkilas balik tentang pengalamannya. Bersama suaminya, Bapak Iskandar Kuntoji, Ibu Puni membantu warga di pedalaman yang tak tersentuh program pemerintah untuk membangun sendiri listrik mereka dari sumber daya yang ada di desa itu, yaitu dengan membuat generator mikrohidroenergi dari arus sungai. Apa yang Ibu Puni kerjakan ini bukanlah hal yang mudah, bukan teknologi yang sulit, tetapi membangun semangat penduduk desa pedalaman agar mau mengelola sendiri masing-masing sebagai suatu bagian dari komunitas belajar bersama tentang listrik, berusaha mencari dana untuk kepentingan bersama. Tak kalah sulitnya, setelah dana terkumpul dan tenaga listrik mulai dapat dinikmati, warga harus dilatih untuk memelihara generator agar kelangsungan tenaga listrik terjaga. Hasil kerja keras Ibu Puni membangun kemandirian masyarakat di pedalaman membuahkan hasil yang manis. Saat ini ratusan desa merasakan manfaat dari adanya tenaga listrik. Anak-anak dapat belajar membaca di malam hari. Bahkan warga desa dapat mulai membangun industri rumahan dan mengembangkan perekonomian desanya. Untuk jasanya, Ibu Puni menerima beberapa penghargaan dari badan dunia seperti WWF dan PBB, termasuk juga terpilih sebagai salah satu pembawa obor dalam Olimpiade di Beijing tahun 2008. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putrianti dari kelas 6. Saya akan menceritakan ulang tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu. Zaman dahulu rupa seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang anak yang bernama Sangkuriang. Pada suatu hari Sangkuriang berburu dan tidak dapat apapun. Dia mengorbankan tumang. Dayang Sumbi pun kesal dan salah Sangkuriang. Sangkuriang pun pergi dari rumah. Dayang Sumbi pun menyesal.
karena udah melakukan hal seperti itu kepada anaknya. Sumbi pun memiliki kecantikan yang abadi. Beberapa tahun, Sang Kuryang pulang ke kampung halamannya dan dia bertemu dengan wanita cantik itu yang bernama Dai Sumbi. Karena Sang Kuryang terpesona, Sang Kuryang ingin menikahinya. Dai Sumbi mengetahui bahwa Sang Kuryang itu adalah anaknya. Ia membuat permintaan yang mustahil, yaitu telaga dan perahu, dan tidak dapat menikahinya. Dai Sumbi membuat telaga dari telaga hari sampai pagi. Dengan kesal, Sang Kuryang menyebol bendungan yang telah dibuat, lalu terjadinya banjir dan rumah-rumah pun terendam, lalu menjadi sebuah gunung bernama Gunung Tangkuban Perahu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kari. Satu sobat SMB akan membacakan literasi hari ini tentang sejarah. Literasi hari ini sejarah Jakarta tentang Museum Layang-Layang. Museum Layang-Layang berdiri pada 21 Maret 2003 di Jalan Haji Kamal nomor 38 Cilandak, Pondok Labu, Jakarta. Koleksi layang-layang ini diberikan untuk anak-anak Indonesia. Layang-layang juga terdapat di banyak negara seperti Cina, Jepang, dan Vietnam. Ukuran layang-layang kurang lebih 30 cm dan ada juga ukuran besar. Dan museum ini masuk ke dalam Muri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarla Azira Putih dari kelas 6B akan menceritakan ulang tentang jerapah. Jerapah adalah hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Tinggi badan jerapah mencapai 6 meter dan tinggi leher jerapah adalah 5,5 meter. Biasanya jerapah jantan memiliki tinggi yang sangat tinggi dan badan yang sangat berat dibandingkan jerapah betina. Walaupun jerapah memiliki tinggi dan memiliki badan berat, ia tidak bisa berlari. Ia memakan dedaunan. Biasanya ia hidup dengan 10 kelompok. Ia melahirkan dengan cara mengandung 15 bulan. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Putasari dari kelas 6B akan menceritakan kembali cerita rakyat si Pitung. Hati si Pitung geram sekali. Sore ini ia kembali melihat kesewangan para centang Babah Liem. Babah Liem atau Liem Tejing adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Liem menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itu sebabnya Babah Liem memperkerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher.
demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Amanda Malia dari kelas 6B. Saya akan menceritakan kembali tentang kertas penyanyian sederhana yang kaya manfaat. Kertas adalah suatu bahan yang tipis dan rata dan terbuat dari pulp. Pulp sendiri merupakan bahan baku kertas yang merupakan hasil pemisahan serat. Kertas berasal dari Cina kuno dan fungsi utamanya dulu adalah untuk membersihkan kotoran setelah buang air. Dulu hanya orang kaya yang mampu membeli kertas. Beberapa beruntung kita karena sekarang mudah sekali mendapatkan kertas. Kertas memiliki 1001 manfaat untuk menulis, mencetak, membuat prakarya, dan kertas juga bahan utama dari tisu yang manfaat utamanya adalah untuk membersihkan. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa kertas. Jika ingin menulis cerita atau membuat PR harus mencari batu besar dulu dan harus susah payah menulis dengan batu lain. Kita tidak dapat membuat kartu ucapan untuk ulang tahun ayah atau mainan pas lewat untuk teman dekat kita. Kita juga tidak akan dapat melukis imajinasi yang muncul dengan mata kita sendiri. Kita tidak akan mampu mencetak foto keluarga saat jalan-jalan atau foto teman-teman saat perpisahan sekolah. Kita tidak akan dapat membersihkan saus yang kita tidak sengaja kita senggol saat sedang makan. Jadi kertas sangatlah bermanfaat. Janganlah membuang-buang kertas jika masih dapat dipakai. Jika sudah tidak dapat dipakai pun sebenarnya masih dapat didaur ulang lagi. Akan sangat sulit untuk hidup tanpa kertas, padahal untuk menghasilkan kertas ada banyak pohon yang harus dikorbankan. Jadi ayo kita ingat untuk menggunakan kertas dengan baik dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinida akan menceritakan kembali tentang Nabi Ayub. Siapa orang yang terkenal paling sabar? Ya, Nabi Ayub. Ia terkenal sangat tekun beribadah kepada Allah. Selain kaya raya, Nabi Ayub sangat dermawan. Dia adalah penyantun yatim piatu. Namun iblis tidak rela kalau hamba yang taat beribadah, dan iblis izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Dan iblis ingin membuktikan kepada Allah kalau Nabi Ayub bukanlah orang yang taat beribadah. Rencana iblis pun sudah mulai dari hewan-hewan peliharaan, ladang-ladang, dan jatuh miskin. Namun iblis belum puas. Ia pun adakan gempa besar untuk kematian anak Nabi Ayub. Iblis pun masih kecewa karena Nabi Ayub tetap taat beribadah, dan iblis pun meminta izin kepada Allah untuk memberi penyakit kulit yang menjijikkan. Dan suatu hari Nabi Ayub diserang penyakit kulit. Tidak ada yang ingin mendekat kecuali istrinya. Iblis pun menghasut kepada istrinya, lalu iblis pun senang karena istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Ternyata Nabi Ayub semakin rajin beribadah, dan akhirnya iblis pun menyerah karena Nabi Ayub sangat sabar dan mempunyai keimanan yang luar biasa. Dan Nabi Ayub berdoa meminta kesembuhan dari Allah. Lalu Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya. Selain itu Allah pun menghidupkan kembali anak-anak, istri, serta harta kekayaan karena kesabaran yang luar biasa.
Nabi Ayub pun tak henti-hentinya bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Hingga akhir hayatnya Nabi Ayub tetap ingin beribadah kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Putra Ramayanti. Saya akan menceritakan tentang ibu sejati. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan anak dan menemukan perempuan yang mana sebenarnya yang terjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda Raja pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayunan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara yang amat harus salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda berputus asa, mengingatkan tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan. Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan pemuda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan. Padahal menundakan itu hanya disebabkan Al-Gojo tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang menggandilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Al-Gojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memegang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerah bayi itu kepada yang memang berhak miliknya?" "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang, palang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan dibelah bayi itu, biarkan aku rela bayi itu seutuhnya disertai kepala perempuan itu, kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerah kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas dan sebagai rasa terima kasih,
Baginda menawari Abu Nawas menjadi nasihat hakim kerajaan, tetapi Abu Nawas menolak. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Salsabila dari kelas 6B. Saya akan menceritakan kembali dari cerita buku Kisah 25 Nabi, dan saya mengambil satu cerita Nabi, yaitu Nabi Nuh. Singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dari orang nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Dan mereka adalah nabi yang paling sulit ujiannya. Pada masa ini adalah awal mula manusia menyembah berhala. Saat itu hidup orang-orang soleh yang begitu dicintai oleh kaumnya. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, maka kemudian kaumnya membuat patung mereka untuk mengobati kerinduan mereka dan meletakkannya pada majelis-majelis mereka. Seiring berjalannya waktu, anak cucu dari kaum-kaum ini tidak mengetahui bahwa mereka ini orang soleh dan menganggap patung itu sebagai berhala dan menyembah mereka. Kemudian Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, yaitu orang yang golongan mereka sendiri, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh harai selalu mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kenal, namun hanya sebagian kecil saja dari kalangan orang fakir yang mau mengikutinya. Orang-orang dari kaumnya yang derajatnya tinggi menolak dakwah Nabi Nuh dan menghina, mencela, serta memusuhinya. Bahkan anak dan istri Nabi Nuh pun ikut menolak dakwah Nabi Nuh tersebut. Nuh pun ikut menolak dakwah Nabi Nuh ini. Istri Nabi Nuh pun ikut menolak dakwah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun. Suatu saat kaumnya jengah dengan dakwah Nabi Nuh dan menantang Nabi Nuh agar Allah turunkan azab yang dikatakan Nabi Nuh pada mereka apabila memang benar Nuh adalah seorang nabi. Nanti ditangkap. Dan Allah perintahkan ia dan pengikutnya membuat sebuah bahtera besar dan memasukkan orang-orang yang beriman di dalamnya. Ketika orang-orang tahu Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal di tengah gurun pasir, dan sebabnya adalah untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turun, maka orang-orang ini semakin gencar mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Ya, suatu hari Allah menurunkan banjir bandang yang besar. Banjir bandang yang besar, dan airnya begitu banyak keluar dari dalam bumi dan dari atas langit. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya dan hewan-hewan yang berpasangan masuk ke dalam kapal. Saat itu Allah tenggelamkan seluruh daratan, bahkan hingga ke puncak pegunungan, sehingga orang-orang kafir yang menerima azab ini habis tidak tersisa, termasuk anak Nuh dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiatrina Rani akan menceritakan kembali pertemanan gajah dan buaya. Pagi hari gajah sangatlah lapar sehingga ia bingung harus mencari makan di mana lagi. Gajah melihat ada buah ceri, apel, pir, dan buah-buah lainnya tumbuh di daerah sungai itu. Tetapi sungai itu banyak buaya yang berkeliaran, sehingga gajah pun takut untuk
melalui jalan tersebut. Gajah pun bingung harus mencari makan di mana lagi, karena disitulah tempat yang paling banyak buah-buahan dan tanaman-tanaman lainnya yang subur. Saat gajah datang ke sana dengan perlahan-perlahan, gajah pun melihat ada sekelompok buaya yang terkena jaringan pemburu liar. Gajah pun berinisiatif untuk menolong mereka, karena gajah merasa kasihan jika habitat dan hewan buaya itu punah. Gajah siap menolong buaya-buaya itu. Gajah pun melakukan rencana itu saat malam hari agar para pemburu liar itu tidak tahu rencana-rencana para gajah. Setelah gajah berhasil menyelamatkan buayanya pun berterima kasih kepada gajah. Gajah pun kaget karena dia takut sekali dimakan, tapi ternyata tidak. Buaya malah meminta maaf dan terima kasih kepada gajah itu. Lalu pemburu liar itu dibuang dan dihabisi oleh gajah dan buaya tersebut. Jadi sekarang gajah dan buaya sudah menjadi teman yang sangat akur dan akrab. Jadi saat hewan-hewan lain ingin mencoba membunuh gajah, ada buaya yang siap membantu gajah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang cerita pertemanan gajah dan buaya. Nanti kelas 6B akan menceritakan kembali cerita yang telah saya baca. Judul Laba-laba Buncit. Di sebuah hutan tinggal seekor laba-laba. Sarangnya lebih besar dari sarang laba-laba lain. Dulu sarang itu dibuat oleh ayahnya. Ia menambah luas sarangnya. Laba-laba itu selalu bergerak di sarangnya untuk menangkap masangnya. Semua yang ditangkap segera dimakannya. Badannya semakin hari semakin besar. Perutnya juga semakin hari semakin buncit karena banyak makan. Suatu hari datang 2 ekor laba-laba, satu dari timur, satu lagi dari barat. Kedua laba tersebut ingin menjemput laba-laba buncit untuk datang ke pesta undangan. Namun pesta undangan diadakan di waktu yang sama. Laba-laba buncit jadi bingung. Dia ingin hadir di kedua pesta, tapi ia bingung harus memilih yang mana. Dia mempunyai akal. Dia melilitkan tali di pinggangnya dan ujung tali diberikan kepada 2 temannya. Laba-laba buncit akan segera menyusul ke lokasi undangan yang lebih dulu menyediakan makanan. Maka kedua teman laba-laba pun pergi, satu ke timur, satu lagi ke barat. Ternyata makanan dihidangkan di kedua lokasi pada waktu yang sama. Laba-laba di timur menarik tali bersama 2 laba-laba di barat menarik 2 tali. Laba-laba buncit terjerat tali di bagian pinggangnya. Ia tidak dapat bergerak ke timur maupun ke barat. Oleh karena laba-laba buncit tidak kunjung datang, kedua temannya terus menarik ujung tali semakin kencang. Mereka menarik tali sambil makan di tempat pesta. Usai pesta, kedua teman laba-laba datang kembali ke sarang laba-laba buncit. Mereka menemui laba-laba buncit sudah lemas ikut duduk di sarang dengan tali mengikat kencang di pinggangnya. Sejak saat itu laba-laba buncit tidak lagi merasa lapar. Makannya juga tidak sebanyak dulu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine. Saya akan menceritakan kembali tentang kertas penemuan sederhana yang kaya manfaat. Kertas adalah satu bahan yang tipis dan rata dan terbuat dari pulp. Pulp sendiri merupakan bahan baku kertas yang merupakan hasil pemisahan serat. Kertas berasal dari Cina kuno dan fungsi utamanya dulu adalah untuk membersihkan kotoran setelah buang air. Dulu hanya orang kaya yang mampu membeli kertas. Berapa beruntungnya kita karena sekarang mudah sekali mendapatkan kertas. Kertas memiliki 1001 manfaat. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa kertas. Jika ingin menulis cerita atau membuat PR, harus mencari batu besar dulu dan harus susah payah menulis dengan batu lain. Kita tidak dapat membuat kartu ucapan untuk ulang tahun ayah atau mainan pesawat untuk teman dekat kita. Kita juga tidak akan dapat melukis imajinasi yang muncul di benak kita atau pemandangan yang
kita lihat dengan mata kita sendiri. Jadi kertas sangatlah bermanfaat. Janganlah membuang-buang kertas jika masih dapat dipakai. Jika tidak dapat dipakai pun sebenarnya masih dapat didaur ulang. Akan sangat sulit untuk hidup tanpa kertas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudi Zanawan akan menceritakan kembali tentang gerakan 30 September, merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson dan John Chapel. Teori ini menyatakan bahwa 30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan ini di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya untuk yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah dan memperkaya diri sehingga mencemakan nama baik Angkatan Darat. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan bersenjata, ini justru hidupnya sederhana. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antar kepentingan. Menurut teori ini, G30 SPKI adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif karena terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno. Di masa itu Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori ditemukan antara lain oleh Greg O'Brien. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Intan Anggraini, saya dari kelas 6B akan menceritakan tentang tamasya ke kebun binatang dari buku Bupena. 3. Komang dan keluarganya pergi ke kebun binatang, dan adik Komang sangat suka melihat hewan. Lalu Komang dan adiknya melihat-lihat hewan, sedangkan ayah dan ibu dan kakaknya asik berfoto. Lalu setelah itu mereka beristirahat dan ibu membawa bekal kue bolu. Lalu setiap anggota keluarga mengambil 2 potong bolu dan sang adik meminta 4 potong bolu. Lalu Komang berkata, "Tapi dihabiskan ya." Terus adiknya bilang iya. Dan pada saat semuanya sudah selesai memakan, adiknya belum selesai dan menangis sangat kekenyangan. Dan ibu bernasihat semoga agar tidak serakah lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyadla Putri dari kelas 6B. Saya akan menceritakan kembali tentang cerita asal mula kota Dumai. Dahulu ada kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung yang diperoleh oleh Ratu Ciksima. Ia memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dengan sebutan Putri 7. Putri bungsu yang bernama Mayang Sari adalah putri tercantik di antara ke-6 saudaranya. Putri Mayang Sari dikenal juga dengan nama Mayang Mengurai. Suatu ketika, ke-7 putri mandi di Lubuk Umay. Mereka tidak menyadari bahwa Pangeran Empang Kuala sedang mengintipnya dari balik semak-semak. Sang pangeran sangat terpesona melihat kecantikan salah satu putri. Pangeran Empang Kuala pun bergumam lirih. Gadis cantik di Lubuk Umay cantik di Umay. Ya, di Umay, gumam Pangeran Empang Kuala. Selanjutnya ia pun mengirim utusan untuk meminang sang putri.
Pinangan itu disambut baik oleh Ratu Ciksima. Namun menurut adat putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. Ampun Baginda Raja, keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinang tuan untuk memperlistrikan. Putri Mayang mengurai. Mengapa belum bersedia? Apa alasannya? Tanya Raja dengan hati tak senang. Berdasarkan adat yang berlaku di sana, putri tertualah yang harus menikah lebih dahulu. Aku tak peduli. Putri Mayang mengurai, harus menjadi istri anakku, kata sang raja. Sang pangeran segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Pertempuran yang terjadi sangat dahsyat sehingga Ratu Ciksima segera menyembunyikan ketujuh putrinya di sebuah gua di hutan. Setelah itu, sang ratu kembali menghadapi pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan terlalu, tetapi pertempuran itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, rakyat negara Seri Bunga Tanjung banyak yang tewas. Diceritakan bahwa pasukan Pangeran Empang Kuala juga sangat letih menghadapi pertempuran itu. Pasukan sang pangeran beristirahat dan berlindung di bawah pohon bakau di hilir Sungai Umai. Menjelang malam, secara tiba-tiba pasukan Pangeran Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan. Melihat kenyataan itu, sang pangeran memerintahkan pasukannya untuk segera pulang ke negeri Empang Kuala. Ratu Ciksima pun sangat bersyukur dengan kabar gembira tersebut. Keesokan harinya ia pergi ke hutan untuk melihat ketujuh putrinya, tetapi alangkah terkejut karena mereka sudah tak bernyawa akibat kelaparan. Ratu teringat bahwa bekal makanan anaknya hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan pertempuran terjadi selama 4 bulan. Ratu Ciksima jatuh sakit dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Dari cerita ini, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Deumai, seperti yang pernah diucapkan Pangeran Empang Kuala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.